Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Bismillahi nabda' wa alaihi natawakkal. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat asar yang dirahmati oleh Allah. Dalam kesempatan tausiah kita yang singkat ini, kita mengutip firman Allah dalam Al-Quran, surah yang kedua, ayat yang ke-196. Allah sampaikan kepada kita di bulan Zulhijjah ini, yang dikenal dengan sebutan bulan haji. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ini kalau kita lihat sekilas di dalam Quran terjemahan, maka artinya dan sempurnakanlah ibadah hajimu yang engkau kerjakan itu, dan juga ibadah umroh yang kamu laksanakan itu, dan niatkanlah semuanya itu karena Allah. Jadi wa atimmul hajja wal umrah lillah. Sempurnakan haji, ibadah haji, sempurnakan melaksanakan ibadah umroh. Jangan lupa niatkan semua ibadah yang kita lakukan itu lillah, karena Allah. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ayat ini diawali dengan wa atimmu. Asal katanya adalah tamma, atimmu, atau atamma yatimmu. Artinya adalah sempurnakan. Apabila ada dalam satu perintah ibadah, kemudian diawali dengan kalimat sempurnakan, maka menurut sebagian ahli tafsir, itu bukan bertanda hanya sebagai penegas biasa, tapi secara tidak langsung Allah sampaikan kepada kita, itu tandanya ada orang yang beribadah itu melaksanakannya ada yang tidak sempurna. Maka Allah ingatkan kepada kita, wa atimmal hajja wal umrah. Kata Allah, tidak semua orang yang berhaji itu sempurna melaksanakannya. Tidak semua orang yang melakukan ibadah umroh itu sempurna melakukannya. Oleh karena itu, setiap kali melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka persiapkan betul-betul diri kita. Karena haji itu dia ada 3 fase. Sebelum berangkat, ketika berangkat, sesudah pulang. Sebelum berangkat, apa yang harus kita persiapkan? Ketika berangkat, bagaimana amalan yang harus kita lakukan di sana? Harus diketahui. Kemudian setelah pulang dari haji, bagaimana ciri-ciri haji yang mabrur itu? Tampilkah di dalam kehidupan kita? Sekarang kan enggak banyak kita. Banyak yang berhaji, ya jiwanya yang berhaji, tapi lisannya tidak berhaji. Jiwanya Islam, tapi lisannya tidak Islam. Nah, oleh karena itu kata Allah diingatkan kepada kita, tidak semua orang yang melakukan haji itu, ibadah haji itu mereka sempurna melakukan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ibadah itu ada 3 jenisnya. Satu, ibadah itu berupa fisik. Berupa fisik, contohnya adalah sholat. Sholat itu ibadah berupa fisik. Itu nggak bisa dimaterikan, nggak bisa dihartakan. Oleh karena itu ketika orang melakukan sholat, tadi Bapak Ibu naik ke masjid ini, ingin melaksanakan ibadah sholat asar ini, kan tidak ada yang bayar. Ketika ditanya, mau kemana Pak, Bu? Mau sholat di mana? Masjid Taqwa.
Salat apa? Asar. Berapa rakaat? 4 rakaat. Satu rakaatnya 50. 4 berarti 200. Kan tidak ada. Itu artinya salat itu ibadah fisik. Tidak perlu bayar. Yang kedua, ibadah itu berupa ibadah harta. Yaitu adalah zakat. Itu ibadah harta. Enggak butuhkan fisik. Nah, zakat itu dia ada dua macam. Bisa dia bersifat toharah, mensucikan diri. Bisa dia bersifat numu, bertambahnya harta. Nah, ketika kita bayarkan itu zakat, maka jiwa kita akan bersih. Ketika jiwa ini bersih, kita tidak mudah dikendalikan oleh uang. Kita tidak mudah dikendalikan oleh materi. Yang kedua sifatnya numu. Ketika dibayarkan zakat, harta kita bukan berkurang, justru bertambah. Kalaulah kita hari ini memahami filosofi dari zakat itu, zakat bukanlah mengurangi harta, tapi menambah harta kita. Kalau kita paham dengan filosofi itu, belum jatuh waktunya membayar zakat, pasti sudah kita persiapkan. Nah, yang ketiga, ibadah itu berupa fisik dan harta. Haji dan umroh itu yang dituntutnya adalah harta dan fisik kita. Tidak ada orang yang berangkat haji itu yang tidak punya harta. Pasti punya harta. Kan tidak ada haji yang gratis. Tidak ada umroh yang gratis. Yang dituntutnya adalah harta. Apakah cukup dengan harta saja? Enggak. Ketika kita punya harta, yang dituntut adalah fisik kita. Siapkah fisik kita nanti? Tawaf itu yang dibutuhkan fisik. Bentuknya yang kita hanya keliling-keliling muter Ka'bah 7 kali, tapi itu yang dituntut adalah fisik kita. Sa'i dari Safa ke Marwah, lari-lari kecil 7 kali, panjangnya satu putaran itu adalah 500 meter, 7 kali 3,5 kilometer, lari-lari kecil, fisik. Dari Mina kita mau melempar jamarat, jalan kaki, fisik. Kan sayang kita harta yang sudah kita kumpulkan. Kadang-kadang kita sampai menjual sesuatu yang halal yang kita miliki, jual tanah, jual emas, jual harta demi berangkat haji dan umroh. Tapi ketika kita melaksanakan haji dan umroh, haji kita tidak sempurna, tidak diterima oleh Allah, kan sayang. Oleh karena itu, sebelum berangkat umroh atau haji, persiapkanlah matang-matang diri kita. Bekali diri ini dengan ilmu. Ilmu tentang bagaimana supaya haji menjadi haji yang mabrur. Persiapkan. Jangan asal berangkat. Orang haji kita juga haji. Orang umroh kita juga umroh, tapi kita tidak tahu ilmunya. Sayang. Kasihan kita. Habis-habis harta dipergunakan untuk haji, waktu, fisik dikuras, ternyata kita tidak mendapatkan haji yang mabrur. Oleh karena itu, kalau sholat Allah berikan ganjaran, menghapusi dosa-dosa. Zakat kita bayarkan, diberi lipat ganda oleh Allah 10 kali lipat. Infak yang kita berikan melalui harta kita, diberikan 700 kali lipat pahalanya oleh Allah. Bayangkan kalau dia digabungkan menjadi satu, ibadah fisik dengan ibadah harta ini digabungkan menjadi satu, yaitu haji dan umroh tadi, pahalanya langsung Allah sampaikan kepada Nabi melalui lisan Nabi, al-hajjum mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada imbalannya yang lebih besar selain hanya surga.